Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Geto yang emosi berat dan mengeluarkan dua roh terkutuknya untuk bersiap menyerang Fushiguro, karena sebelumnya pembunuh bayaran itu telah berhasil mengalahkan Gojo dan membunuh Riko si gadis wadah Star Plasma. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter ke-73 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 73 ini, Geto balas dendam atas kematian Gojo dan bertarung melawan Fushiguro. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 73 ini adalah penyimpanan tersembunyi bagian ke-9. Pada awal scene, kita dijelaskan soal Tombs Bintang dan gudang terkutuk yang merupakan barrier untuk bersembunyi. Kamu tidak bisa meninggalkan penjagaan di pintu masuk. Jadi selama kau tahu di mana lokasi pintu masuknya, maka tidak akan ada masalah juga untuk menemukannya. Menurut Fushiguro, para penyihir Jujutsu cukup sibuk di tahun ini, dan juga Flyheads yang telah memenuhi sekolah, serta keamanan di luar jadi kacau. Bagi orang sepertinya yang tidak memiliki energi terkutuk, dia adalah pria yang tidak dapat terlihat. Lalu sambil menodongkan pistol untuk bersiap menyerang, menurutnya ada satu masalah. Ketika Fushiguro memegang alat terkutuk, energi terkutuk alat itu akan membuatnya menjadi bisa terlihat lagi. Sedangkan Geto sendiri melancarkan serangan roh naganya. Belum sampai naga itu menyerangnya, dengan sigap Fushiguro segera menembakkan beberapa peluru. Geto pun mencoba melindungi diri dengan mengeluarkan roh cumi-cumi sebagai tamengnya. Kejadian itu membuat serangan roh naga tersebut jadi gagal. Fushiguro yang berhasil menghindar itu melepaskan pistolnya dan berencana menunjukkan sesuatu kepada Geto. Sambil membuka mulutnya, dia memberitahu jika selama ini dia mendapatkan roh terkutuk yang bisa menyimpan benda. Fushiguro menggunakannya untuk membawa benda terkutuk yang ingin dia bawa. Sekarang dia tahu apa yang Geto pikirkan. Energi terkutuk dari roh bukannya bisa terlihat lagi. Lalu Fushiguro mengeluarkan roh yang berukuran bola kecil di dalam mulutnya. Roh tersebut mengecil dengan menyimpannya di dalam tubuh. Lalu Fushiguro menyimpannya di dalam perutnya. Kemudian roh itu membesar dan menggeliat di lengan pembunuh tersebut. Dia kembali menjelaskan jika pria yang tak terlihat mempunyai perut yang tak terlihat pula. Itulah mengapa dia bisa bergerak melalui barrier sambil membawa benda terkutuk. Dan itulah mengapa Fushiguro tidak menggunakan benda terkutuk itu untuk pertama kali menyerang, karena dia harus tetap tak terlihat jika akan melakukan serangan kejut kepada Gojo. Sambil mengeluarkan pedang dari dalam mulut rohnya, Fushiguro sebenarnya bisa saja memulai pertarungan dengan menyerang gadis wadah plasma bintang itu. Tapi menurutnya itu terlalu beresiko untuk menunjukkan diri di depan Gojo. Namun Geto meneriakinya dan meminta untuk diam. Menurutnya ini adalah terlarang, seperti halnya mereka yang menggunakan informasi tertentu yang bisa memberinya sebuah keuntungan. Geto sebenarnya tidak ingin mengetahui hal tersebut. Yang ingin dia tahu adalah bagaimana bisa pembunuh ini tahu pintu masuk ke dalam Tombs, karena mereka sudah memastikan untuk tidak meninggalkan jejak. Fushiguro menjelaskan jika manusia tidak hanya meninggalkan energi terkutuk saja, tapi bisa meninggalkan bau dan jejak kaki juga. Kelima inderanya begitu tajam, karena Fushiguro sendiri tidak memiliki energi terkutuk. Menurut Geto, harusnya ada satu wanita lagi ketika pembunuh itu menuju lokasi ini. Fushiguro pun teringat dengan pelayan wanita tersebut. Dengan santainya dia menjawab jika Kuroi mungkin telah mati, karena Fushiguro sendiri juga tidak peduli akan kondisi dari pelayan itu. Mungkin jika beruntung dia akan selamat. Dengan tatapan kakunya tersebut, Geto segera menggerakkan roh naganya untuk kembali menyerang pembunuh itu. Tapi dengan sigap, Fushiguro langsung melompat, melancarkan tebasannya dan membelah tubuh naga itu dengan begitu mudah. Geto yang berlari di atap sebuah gedung menyadari jika lawannya ini mampu membelah roh naganya sampai separah itu. Padahal Rainbow Dragon miliknya memiliki kulit paling keras di antara roh terkutuk yang dia miliki. Fushiguro yang selesai menyerang itu menyadari jika pemuda ini adalah penyihir Jujutsu, pengguna manipulasi kutukan.
Menurutnya, siswa ini adalah orang jelata. Namun tiba-tiba, roh perempuan berambut panjang muncul di belakangnya. Sambil membuka mulut dan menunjukkan beberapa matanya, roh tersebut bertanya, "Apakah dia ini cantik?" Sambil menoleh, Fushiguro menjawab iya. Dia menyadari jika roh ini adalah roh pendendam bayangan yang memiliki domain bawaan dengan perjanjian yang tidak bisa dihancurkan, sampai menjawab pertanyaan yang roh itu lontarkan. Fushiguro penasaran bagaimana jika dia menjawab hal yang sebaliknya. Kemudian pembunuh tersebut pun berkata jika gadis itu bukanlah tipenya. Lalu tangan kanan roh tersebut seperti bergetar dan kemudian mengeluarkan sebuah pisau. Secara mengejutkan, rambut dan telinga kirinya mengalami luka seperti tertebas oleh sebuah gunting. Kemudian muncul 5 gunting berukuran besar yang mengurung pembunuh bayaran itu. Fushiguro pun menyadari cara kerja dari teknik yang roh itu keluarkan. Lalu gunting-gunting tersebut menyerangnya secara bersamaan. Tapi dengan santainya, dia berhasil menangkis serangan-serangan itu. Dengan sigap, Geto segera berdiri di belakangnya dan bersiap melancarkan serangan lanjutan. Fushiguro berkata jika langkah tersebut begitu bodoh, karena jika mendekatinya secara langsung, Geto tidak akan memiliki kesempatan. Lagian ini semua sudah berakhir. Tapi Geto menjawab jika ini hanya akan berakhir bagi pembunuh itu. Kemudian dia menyedot roh terkutuk yang menempel di tubuh Fushiguro. Pembunuh bayaran itu terkejut. Manipulasi kutukan adalah teknik terkutuk, di mana seseorang bisa mengendalikan roh yang sudah ditaklukkan. Jika perbedaan levelnya 2 atau lebih, maka orang tersebut bisa mengambil roh terkutuk itu tanpa syarat. Saat ini level Geto lumayan tinggi, dan roh milik Fushiguro jauh tertinggal. Menurutnya, kemampuan dari roh milik pembunuh itu mungkin spesial. Tapi roh terkutuknya tidaklah kuat, dan harusnya dia bisa mengatasinya. Geto sendiri telah mengeliminasi senjata tersembunyinya. Harusnya sekarang dia akan dapat melancarkan serangan fisik. Namun secara mengejutkan, serangannya berhasil ditangkis oleh roh tersebut. Kemudian roh terkutuk itu mengeluarkan sebuah pisau yang sebelumnya dipakai untuk menyerang Gojo. Dengan sigap, Fushiguro segera menunduk dan mengambil pisau itu. Lalu dia menyerang Geto dengan tebasan kilatnya. Seketika dada pemuda tersebut menyemburkan banyak darah. Lalu Fushiguro menutup serangannya dengan menendang kepala Geto dengan sangat keras. Kejadian itu membuat Geto terlempar dan mengalami pingsan. Menurut Fushiguro, pemuda itu akan baik-baik saja karena dia adalah seorang penyihir. Fushiguro akan membunuhnya jika Geto adalah seorang pengguna Shikigami. Tapi karena pemuda itu adalah manipulator roh, dan berhubung dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan para roh itu yang telah Geto ambil jika memang dia akan mati, untuk saat ini lebih baik Fushiguro menghindari kondisi tersebut. Sambil mendorong kepala Geto menggunakan kakinya, pembunuh itu meminta agar Geto berterima kasih kepada Gojo. Namun menurutnya mereka semua ini dengan apa yang telah terjadi, baik itu Riko, Gojo dan Geto telah kalah melawan monyet seperti dirinya ini yang bahkan tidak bisa menggunakan Jujutsu. Sambil mengembalikan pisau itu ke dalam mulut roh iblisnya, Fushiguro meminta Geto untuk jangan sampai lupa bahwa jika dia ingin panjang umur. Tapi belum selesai berkata, pembunuh bayaran itu seperti mengingat nama dari Megumi yang memiliki arti berkat, dan dia sendirilah yang memberikan nama itu. Di sisi lain, Gojo yang sudah tidak berdaya tersebut, perlahan tangannya seperti mulai bergerak. Apakah Gojo masih dapat bertahan? Dan mungkinkah keajaiban akan datang sehingga membuat Gojo akan mampu berdiri lagi untuk mengalahkan pembunuh bayaran itu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 73 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 73 yang intinya memperlihatkan Fushiguro yang mengalahkan Geto dan berhasil membunuh gadis wadah Star Plasma. Di sisi lain, Gojo yang sudah tumbang dan bersimbah darah itu secara mengejutkan tangannya seperti bergerak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari NQ yang kurang pas, NQ mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.